Selamat datang kembali. Kali ini, kita langsung aja yuk menyelam ke bab 6 dari materi yang Anda bagikan. Judulnya, The Sea Around Us. Ya, siap. Bab yang menarik ini. Betul, bab ini kayak ngajak kita keliling dunia gitu ya, dari Italia sampai Australia. Buat lihat langsung, gimana sih laut kita bereaksi sama perubahan besar gara-gara kita, manusia. Ya, fokusnya kuat banget ke dampak CO2 berlebih itu ya, ke kimia laut. Nah, itu dia istilahnya ocean acidification atau pengasaman laut. Dan apa artinya buat kehidupan di bawah sana. Siap kita bedah bareng temuan-temuan kuncinya? Siap, mari kita mulai. Oke, bab 6 ini mulainya di tempat yang unik banget kedengarannya. Castello Aragonese. Itu pulau kecil dekat Naples di Italia. Katanya ada gelembung-gelembung gas gitu dari dasar laut. Apaan tuh? Ah ya, Castello Aragonese. Tempat itu memang spesial. Gelembung-gelembung itu, menurut sumber ini, sebagian besar isinya gas CO2 murni. CO2 murni. Dari mana asalnya? Dari aktivitas vulkanik bawah laut. Nah, yang bikin dia penting, waktu CO2 ini larut ke air laut sekitarnya, dia itu menciptakan zona-zona keasaman yang beda-beda secara alami. Jadi kayak Kayak laboratorium alam gitu ya? tepat, persis kayak laboratorium alam raksasa. Ini nggak sih kita simulasi kondisi laut di masa depan? Masa depan? Maksudnya saat CO2 di udara makin banyak gara-gara kita bakar bahan bakar fosil, terus ditebangin hutan, gitu. Betul sekali, laut kan nyerap CO2 itu, nah kimianya jadi berubah. Si Castello Aragonese ini, dengan gradien keasaman alaminya, bikin ilmuwan bisa lihat efek jangka panjang dari laut yang lebih asam. Kondisi yang ya diproyeksikan bakal kita hadapi secara global. Menarik. Coba kita pelan-pelan di sini. Gimana persisnya CO2 bikin laut jadi lebih asam? Sumbernya nyebut soal skala pH. Bisa dijelasin dikit nggak? Tentu. Jadi gini, waktu CO2, karbon dioksida larut dalam air H2O, ada reaksi kimia tuh. Hasilnya H2CO3 atau asam karbonat. Nah, asam ini yang nurunin pH air laut. Makin rendah pH, makin asam. Oke. Dan yang penting diingat, skala pH ini logaritmik. Ini krusial banget. Logaritmik, jadi perubahan angkanya kecil tapi efeknya gede ya? Persis, sumber Anda kasih contoh bagus tuh. pH rata-rata laut sebelum era industri kan sekitar 8,2. Sekarang udah turun jadi kira-kira 8,1. Cuma 0,1 ya turunnya? Kelihatannya kecil kan? Tapi karena logaritmik, penurunan 0,1 poin itu artinya tingkat keasamannya naik sekitar 30%. Wow, 30% itu gede banget ya. Cuma dari 0,1 poin, dan Babe ini kan kasih proyeksi lebih jauh lagi. Iya betul. Kalau kita terus-terusan ngelepasin emisi CO2 kayak sekarang, skenario business as usual istilahnya, sumber ini ngutip proyeksi pH permukaan laut bisa turun sampai 7,8 di akhir abad ini. 7,8? Itu berarti? Itu artinya 150% lebih asam dibanding sebelum revolusi industri. Angka ini sering banget muncul di riset iklim. Dan Castello Aragonese ini kasih kita kesempatan langka buat lihat seperti apa sih ekosistem laut sekarang kalau pH-nya segitu. Oke. Jadi, di lab alam ini, apa sih yang dilihat sama ilmuwan kayak Jason Hall Spencer yang disebut di sumber? Efek nyatanya apa di kehidupan laut sana? Temuannya seperti yang digambarkan di bab ini, wah signifikan banget dan jujur aja cukup bikin merinding sih. Di zona-zona yang dekat sama sumber CO2 itu, yang pH airnya lebih rendah. Terutama yang pH 7,8 tadi ya, yang setara proyeksi global itu. Iya betul, di area itu terjadi penurunan keanekaragaman hayati yang dramatis banget. Dramatis. Gimana tuh? Spesies apa aja yang paling kena? Yang paling kelihatan kena dampaknya itu organisme pengapur atau calcifiers. Itu makhluk hidup yang bangun cangkang atau kerangka tubuhnya dari kalsium karbonat. Oh, kayak kerang terumbu karang gitu ya? Betul, sumber Anda nyebut contoh spesifik, ada tritip Balanus perforatus, terus kerang Mediterania, Mytilus galaprovincialis, di zona pH 7,8 itu mereka benar-benar hilang, nggak ada. Hilang sama sekali, bukan cuma berkurang. Iya, sumber ini bilangnya kayak zona eksklusi buat mereka. Bahkan rumput laut yang juga punya kalsium karbonat dan beberapa jenis karang pun nggak ada di situ. Waduh. Itu sama 2 jenis siput laut. Jadi kayak ngintip masa depan yang suram gitu ya. Ini kan nunjukin batas toleransi spesies laut ya. Iya.
Dan ini di lokasi di mana mereka udah punya waktu ratusan tahun loh buat adaptasi sama kondisi asam alami di sana. Tetap aja banyak yang nggak kuat. Ngeri banget kalau mikir ini kejadian skala global. Nah, sumber ini terus pakai istilah yang kuat banget nih. Pengasaman laut itu kembaran jahat yang setara, the equally evil twin, sama pemanasan global. Kok bisa segitunya perbandingannya? Istilah itu emang nyelekit ya, tapi ada alasannya kuat. Keduanya, pemanasan global sama pengasaman laut akarnya sama persis, emisi CO2 kita yang kebanyakan. Laut itu selama ini kayak spons raksasa. Spons, maksudnya. Dia nyerapin CO2 dari udara. Sumber Anda catat, laut udah nyerap kira-kira sepertiga dari total CO2 yang kita lepasin ke atmosfer sejak revolusi industri. Jumlahnya gila-gilaan, sekitar 150 miliar metrik ton karbon. Jadi laut ngebantu kita ngurangin panas di darat, tapi dia sendiri yang kena getahnya. Tepat. Penyerapan CO2 ini memang ngebantu ngerem laju pemanasan atmosfer, efek rumah kaca yang kita rasain, tapi ya itu, konsekuensinya ke kimia air laut itu sendiri fundamental banget dan ngerusak, makanya disebut kembaran jahat. Satu masalah, pemanasan agak ketahan, muncul masalah gede lain, pengasaman di laut. Dan yang paling ditekankan di bab ini kayaknya bukan cuma soal perubahannya ya, tapi kecepatan perubahan itu. Bener nggak? Nah, itu dia. Anda nangkep poin utamanya. Laju nambahnya CO2 ke laut sekarang ini benar-benar di luar skala proses alami. Proses geofisika biasa, kayak pelapukan batuan di darat yang bawa mineral alkali ke laut buat netralin asam, itu jalannya lama banget. Ribuan sampai jutaan tahun. Sementara kita ngeguyur laut pakai CO2 cuma dalam hitungan dekade dan abad. Cepet banget. seberapa cepat sih kalau dibandingin sejarah bumi? Ada perbandingannya di sumber ini. Ada. Sumber ini bilang ini tuh belum pernah terjadi sebelumnya, unprecedented, dalam catatan geologi puluhan bahkan mungkin ratusan juta tahun terakhir. Ada indikasi kuat kalau kecepatan nambahnya CO2 sekarang ini mungkin lebih cepat dari pelepasan karbon gede-gedean pas peristiwa kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi. Kepunahan massal, yang mana tuh? Nyambung langsung ke peristiwa kepunahan di masa lalu ya. Bab 6 bahas ini lebih lanjut. Iya, disinggung juga. Bukti geologis makin kuat nunjukin pengasaman laut punya peran penting, mungkin kunci. Minimal di 2 dari 5 besar kepunahan massal, akhir Permian sama akhir Trias. Ada dugaan juga di akhir Kapur, pas dinosaurus punah itu. Jadi kayak peringatan keras dari masa lalu gitu loh. Bahaya banget kalau kita ngubah kimia laut secepat ini. Oke. Tadi kan kita lihat dampaknya ke organisme pengapur di Italia. Tapi selain itu, kenapa sih pengasaman laut ini bahaya banget buat kehidupan laut secara umum? Apalagi yang keganggu? Dampaknya luas banget sampai ke dasar-dasar biologi kelautan. Sumber Anda nyebut beberapa nih. Pertama, perubahan pH bisa ganggu proses metabolisme dasar. Karena kerja enzim, fungsi protein penting di sel itu bisa kacau. Kedua, ketersediaan nutrisi penting di laut bisa berubah. Contohnya zat besi buat fitoplankton, dasar jaring makanan laut itu bisa jadi lebih susah didapat. Nitrogen juga bisa berubah ketersediaannya. Oke, terus apa lagi? Ketiga, ada efek fisik. Perubahan kimia ini ternyata ngaruh ke cara suara merambat di air. Laut bisa jadi lebih berisik buat makhluk kayak paus atau lumba-lumba yang pakai suara buat komunikasi dan cari arah. Wah, nggak kepikiran sampai situ. Keempat, ada indikasi kondisi laut yang lebih asam bisa memicu atau bikin parah ledakan populasi alga geracun. Itu bahaya buat biota laut lain dan kita juga. Jadi, ini bukan cuma soal cangkang ya, tapi fungsi dasar ekosistem laut kena semua. Dan buat organisme pengapur tadi, masalahnya bukan cuma susah bangun rumah mereka. Betul, lebih dalam dari itu. Intinya itu di penurunan tingkat kejenuhan, saturation state, air laut terhadap mineral kalsium karbonat. Ada 2 bentuk utama, kalsit sama aragonit. Nah, aragonit ini yang banyak dipakai karang buat bangun kerangkanya. Terus, kenapa kalau tingkat kejenuhannya turun? Kalau laut makin asam, tingkat kejenuhan aragonit turun. Artinya, secara kimia, bahan baku buat bangun kerangka itu jadi makin langka dan makin susah diambil dari air. Organisme harus keluar energi lebih banyak buat proses ini. Dan kalau makin parah, tingkat keasamannya ekstrim gitu. Nah, kalau udah ekstrim banget, air lautnya bisa jadi korosif terhadap kalsium karbonat. Artinya, bukan cuma susah bangun, tapi struktur yang udah ada, cangkang, kerangka karang bisa mulai larut atau terkikis. Itu yang kelihatan di dekat sumber CO2 paling kuat di Castello Aragonese tadi.
Ini nyambung banget berarti ke bagian selanjutnya di bab 6, ancaman spesifik ke terumbu karang. Penulisnya bawa kita jauh nih dari Italia ke Great Barrier Reef di Australia, ke stasiun riset One Tree Island. Fokusnya di sana apa? Iya, pindah lokasi, tapi temanya nyambung ya. Di One Tree Island ini fokusnya ke terumbu karang. Sumber Anda nyorot kerjanya ilmuwan kayak Ken Caldera. Dia neliti gimana terumbu karang ngerespons kombinasi maut dari dua stresor utama, suhu laut yang manas sama pengasaman laut. Terumbu karang ya? Ekosistem yang katanya penting banget itu kan? Penting banget, dibangun sama hewan kecil, polip karang, yang simbiosis sama alga kecil, Zooxanthella. Mereka bareng-bareng bangun struktur kalsium karbonat raksasa, rumah buat mungkin 1/4 spesies laut. Beneran kayak kota bawah laut. Nah, kota ini gimana responsnya sama ancaman ganda tadi? Pemanasan sama pengasaman. Gimana mereka ngerusak karang bareng-bareng? Kayak diserang dari dua arah gitu. Pemanasan suhu laut bikin karang stres karena panas. Kalau parah atau lama, karang bakal ngusir alga simbiosisnya. Oh, itu yang bikin jadi putih ya? Coral bleaching. Betul. Alga itu kan yang kasih warna dan makanan. Kalau alganya pergi, karangnya jadi putih pucat. Kalau nggak pulih, karangnya bisa mati kelaparan. Itu baru dari pemanasan. Terus pengasaman nambah masalahnya gimana? Pengasaman nyerangnya dari sisi kimia. Kayak yang kita bahas tadi, bikin karang susah ngambil kalsium karbonat buat bangun kerangkanya. Pertumbuhannya jadi lambat, butuh energi lebih banyak, padahal energinya mungkin udah kepake buat ngatasin stres panas. Double pukulannya ya? Iya, dan lebih parah lagi, air yang lebih asam juga cenderung ngikis atau ngelarutin struktur kerangka karang yang udah ada. Jadi tumbuhnya melambat, rusaknya nambah cepat. Bab 6 ini ngutip prediksi yang jujur aja kedengerannya serem banget ya soal masa depan terumbu karang kalau kita nggak berubah. Iya, prediksinya memang suram. Sumber Anda ngutip kesimpulan dari beberapa studi, termasuk yang dari Caldera itu. Katanya kalau tren emisi CO2 sekarang lanjut terus, ya business as usual gitu. Dalam berapa lama? Dalam waktu sekitar 50 tahun ke depan, itu masih dalam masa hidup kita loh. Kondisi kimia laut bakal jadi sangat nggak mendukung buat karang. Prediksinya, semua terumbu karang akan berhenti tumbuh dan mulai larut. Berhenti tumbuh dan mulai larut, waduh. Yang tersisa cuma gundukan puing yang cepat terkikis, begitu katanya. Susah ngebayangin ekosistem seindah itu bisa lenyap. Pengalaman penulis pas snorkeling di One Tree Island yang diceritain di bab ini rasanya kontras banget sama prediksi itu ya. Dia lihat kehidupan warna-warni, tapi nemu tulisan DK13, No One Can Hear You Scream di dinding pondok peneliti tua. Itu, wah, kuat banget rasanya. Iya, momen itu kayak nangkep paradoks yang sedih banget ya. Keindahan yang ternyata rapuh luar biasa. Tulisan itu mungkin ditinggalin peneliti lama kayak jeritan tersembunyi tentang apa yang mereka lihat bakal terjadi. Ini nunjukin betapa rentannya ekosistem yang kelihatan megah ini. Sejarah bumi juga katanya ada masa-masa karang hilang gitu ya? Betul. Sumber Anda nyinggung itu juga. Ada periode celah terumbu atau reef gaps. Masa-masa setelah kepunahan massal dulu, di mana terumbu karang tuh hilang dari catatan fosil jutaan tahun lamanya, sebelum akhirnya kondisi memungkinkan mereka balik lagi. Dan kita sekarang dikhawatirkan bikin celah terumbu baru di zaman kita ini. Khawatirnya begitu. Kondisi sekarang, terutama kecepatannya itu loh, yang belum pernah ada sebelumnya. Takutnya bisa micu celah terumbu baru di era antroposen ini, era dominasi manusia. Studi yang dikutip sumber Anda bahkan bilang, sekarang aja 3 spesies karang pembangun terumbu udah berisiko tinggi buat punah. Jadi balik lagi ke tema utama yang muncul terus di bab 6 ini ya. Kecepatan perubahan, kayaknya ini benang merahnya. Kita kayak muter ulang proses geologi tapi dalam sekejap gitu. Persis, itu pesan paling mendasarnya bab ini menurut saya. Sumber Anda pakai analogi kuat tuh, dengan bakar bahan bakar fosil skala besar selama 2 abad ini, kita itu kayak ngambil karbon yang butuh ratusan juta tahun buat kekunci aman di dalam bumi. Dalam bentuk batu bara, minyak, gas gitu kan ya? Iya, terus kita lepasin lagi ke atmosfer dan laut cuma dalam sekejap mata kalau diukur pakai waktu geologi. Kita seolah-olah muter balik sejarah geologi dengan kecepatan warp, pinjam istilah film fiksi ilmiah. Eksperimen raksasa yang nggak kita kontrol di satu-satunya planet yang kita punya. Tepat sekali, dan bab ini fokus ke akibatnya di lautan. Eksperimen ini punya konsekuensi jangka panjang yang mungkin ya katastrofik, terutama buat kehidupan laut seperti yang kita kenal sekarang. Warisan kita di era antroposen ini kayaknya bakal paling jelas kelihatan nanti di lautan.
Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari penjelajahan kita di bab 6 ini, apa ya yang paling penting buat kita ingat? Buat saya sih sumber ini jelas banget nunjukin jangkauan pengaruh manusia itu udah sampai ke dasar laut terdalam. Kita nggak cuma mancing atau nyemarin, tapi kita secara fundamental ngubah kimia dasar laut itu sendiri. Dan ngubahnya dengan kecepatan yang gila-gilaan ya. Itu dia, kecepatan yang nggak ada bandingannya dalam sejarah bumi. Ini bukan lagi ramalan masa depan loh. Dampaknya udah nyata, udah terukur, udah kelihatan di organisme dan ekosistem paling rentan. Kayak karang di One Tree Island tadi, atau makhluk bercangkang di dekat ventilasi CO2 Italia itu. Iya, kesan bahwa warisan antroposen kita bakal terukir permanen di lautan itu kerasa banget sih setelah baca bab ini. Ini jadi ninggalin pertanyaan besar ya, tentang cara kita lihat laut. Mungkin selama ini rasanya jauh di luar sana, tapi ternyata nyambung banget sama apa yang kita lakuin di darat. Betul sekali. Nah, sebagai penutup diskusi kita soal bab 6 ini, mungkin ada satu hal nih buat Manda semua renungkan. Mengingat perubahan fundamental yang lagi terjadi di bawah permukaan sana. Perubahan kimiawi yang nggak kelihatan mata, tapi dampaknya nyata. Gimana seharusnya ini ngubah cara kita mandang, meningai, dan akhirnya berinteraksi sama dunia laut yang luas ini? Gimana ya caranya kita bisa merasa lebih terhubung sama nasib ekosistem yang seringkali nggak kita lihat langsung ini?